Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febronia dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Kali ini kita akan persiapan KSN atau kompetisi sains nasional, yaitu di bidang astronomi tahun 2024. Baiklah, kita langsung masuk ke pengenalan dasar astronomi. Apa itu astronomi? Astronomi juga disebut ilmu bintang atau ilmu falak, adalah ilmu alam yang mempelajari benda langit dan fenomena alam yang terjadi di luar bumi, termasuk fenomena di atmosfer atau bumi yang berasal dari luar angkasa seperti meteor dan aurora. Ilmu ini secara pokok mempelajari berbagai sisi dari objek langit, seperti asal-usul, sifat fisika atau kimia, meteorologi, dan gerak, serta bagaimana pengetahuan akan benda-benda tersebut. Perbedaan astronomi dan astrologi. Saat mempelajari astronomi, para astronom memeriksa posisi, gerakan, dan sifat benda langit. Sedangkan astrologi sendiri adalah ilmu yang mencoba mempelajari bagaimana posisi, gerakan, dan benda langit mempengaruhi orang dan peristiwa di bumi. Kajian astronomi yaitu mengkaji asal-usul, sifat kimia, sifat fisika, meteorologi, gerak, dan evolusi benda langit. Kajian astrologi mengkaji seputar keadaan dan kenyataan manusia, termasuk takdir, dihubungkan dengan benda-benda langit. Ahli dan metode astronomi. Ahli astronomi disebut astronom yang bekerja dengan metode ilmiah dalam pengkajian yang menggunakan data sistematis yang teruji kebenarannya. Ahli dan metode astrologi. Ahli astrologi disebut astrolog yang mana tidak memerlukan metode ilmiah, karena meyakini hubungan tidak membutuhkan sebab musabab, lebih bersifat ramalan nasib manusia terlepas benar atau salah. Definisi astronomi. Berikut merupakan beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam konteks astronomi, yaitu yang pertama altitude, yaitu ketinggian suatu objek yang diukur dari garis cakrawala. Yang kedua azimut, atau besarnya putaran sudut dari utara, timur, selatan, barat. Yang ketiga meridian, yaitu garis khayal yang membentang dari utara ke selatan melintasi tepat di atas kepala pengamat. Yang keempat, horizon atau cakrawala, yaitu batas pandang antara langit dan permukaan bumi. Yang kelima, zenith atau titik teratas tempat pengamat mengamati langit. Semua istilah yang akan Anda gunakan ini berfungsi untuk menggambarkan lokasi atau perilaku dari benda di langit. Sebagai contoh, Anda dapat mengatakan ketinggian matahari di langit dengan menggunakan kata altitude matahari. Dan contoh lainnya, saat matahari melewati garis meridian di langit, Anda dapat mengatakan bahwa matahari transit di meridian. Istilah-istilah dan arti dari kosakata di atas dapat diilustrasikan dengan menggunakan dua gambar diagram interaktif. Baiklah, kita lanjut. Kita masuk ke materi siang dan malam. Saat kita mengamati langit di setiap waktu, perubahan yang paling terlihat di langit bawah dalam setengah hari, langit terlihat terang benderang sehingga terjadi siang, dan di belahan langit lainnya terlihat gelap gulita, maka terjadilah malam. Jika langit terang pada saat siang hari, kita dapat mengatakan bahwa matahari berada di atas kepala kita. Dan pada malam hari, kita dapat mengatakan bahwa matahari berada di bawah kita. Meskipun hal ini adalah jelas bagi kita semua, namun ada satu pertanyaan tentang siang dan malam yang jawabannya memerlukan waktu hingga berabad-abad lamanya untuk dapat dipecahkan, yaitu pertanyaan, apakah bumi diam dan matahari mengorbit matahari? Atau sebaliknya, bumi berputar di sekitar sebuah garis imajar yang menembus dari kutub utara hingga kutub selatan. Kita menyebutnya sebagai sumbu rotasi. Jika matahari berada di lokasi tetap di langit dan bumi menghadap ke lokasi ini, maka secara langsung bumi terkena cahaya matahari, atau dengan kata lain, bumi menghadap tepat ke arah matahari dan terjadilah siang hari. Lantas sebaliknya, saat bumi berputar 180 derajat dan ia tidak lagi menghadap matahari, maka sinar matahari tidak lagi dapat mengenai sebagian permukaan bumi tempat pengamat berada dan langit tampak gelap, maka terjadilah malam hari. Dari sudut pandang pengamat di permukaan bumi tertentu, bumi yang sejatinya berputar tampak diam dan matahari sejatinya tidak bergerak. Di pusat tata surya akan tampak bergerak di langit
dari arah timur ke barat, seperti yang ada pada jam dinding. Baiklah, kita lanjut. Lintasan matahari. Seperti yang kita bahas di awal materi, hal ini merupakan akibat dari rotasi bumi yang menyebabkan matahari dan bintang-bintang tampak bergerak melintasi langit. Jadi, kita harus menganggap bahwa matahari dan bintang-bintang keduanya terbit dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Dengan demikian, matahari akan terlihat dalam rasi bintang yang sama selama sepanjang hari. Artinya, jika matahari tampak berada dalam rasi bintang Gemini saat fajar, maka matahari akan tetap berada di rasi bintang Gemini pada saat siang hari hingga matahari terbenam. Bumi tidak hanya berotasi di tempat yang tetap di ruang angkasa, bumi juga mengorbit mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun, bumi akan menempuh perjalanannya mengelilingi matahari dalam 1 kali putaran. Sehingga pada bulan Desember, bumi akan berada di satu sisi matahari. Dan 6 bulan kemudian, yaitu pada bulan Juni, bumi akan berada di sisi yang berlawanan dari sisi pada bulan Desember. Saat bumi sedang menghadap ke arah matahari, rasi bintang di belakang matahari adalah rasi bintang Sagittarius. 12 jam kemudian, ketika bumi berputar sehingga siang berganti menjadi malam, bumi menghadap jauh dari matahari dan bumi menghadap ke arah rasi bintang Gemini. 6 bulan kemudian, yaitu pada bulan Juni, situasinya benar-benar terbalik karena bumi berada di sisi yang berlawanan arah dari matahari. Rasi bintang di belakang matahari pada siang hari di bulan Juni adalah rasi bintang Gemini, dan 12 jam kemudian, pada saat bumi sedang menghadap jauh dari matahari, bumi menghadap ke arah rasi bintang Sagittarius. Perhatikan pada gambar yang ada di samping, ketika bumi berputar 360 derajat, ia berpindah dari posisi 1 ke posisi 2, dan bintang yang jauh akan tampak dalam posisi yang sama seperti yang terlihat dari bumi. Namun, agar matahari muncul di posisi yang sama, bumi harus berpindah posisi dari posisi 1 ke posisi 3. Kita lanjut. Ketinggian matahari. Apakah lintasan semu matahari melintasi langit berubah sepanjang tahun? Sekali lagi, mari kita pertimbangkan 2 kasus ekstrim, yaitu matahari di bulan Desember dan di bulan Juni. Pikirkan tentang terlihatnya wujud matahari di musim dingin dan di musim panas. Jika Anda tinggal di sekitar garis lintang yang sama seperti di Pennsylvania, Anda harus ingat bahwa matahari tidak akan pernah melintas sangat tinggi di atas horizon pada bulan Desember. Tetapi pada bulan Juni, matahari melintas hampir tepat di atas kepala. Jadi, lintasan semu matahari tidak berubah dari musim ke musim. Pada bulan Juni, ketinggian matahari tinggi di atas cakrawala. Pada bulan September, ketinggian matahari lebih rendah. Dan pada bulan Desember, ketinggian matahari sangat rendah di cakrawala. Penyebab adanya efek ini tak lain disebabkan oleh sumbu rotasi bumi, atau garis imajer yang menembus dari kutub utara ke kutub selatan, yang miring terhadap posisi matahari dengan sudut sebesar 23,5 derajat. Garis yang menunjukkan sumbu rotasi bumi tidaklah vertikal, tetapi miring sekitar 23,5 derajat dari garis vertikal. Sebagaimana bumi mengorbit matahari, orientasi bumi pada posisi yang tepat, dan sebagaimana hasilnya pada bulan Desember, belahan bumi utara dimiringkan jauh dari matahari saat siang hari, dan pada bulan Juni, belahan bumi utara dimiringkan dekat ke arah matahari saat siang hari. Baik, kita lanjut, yaitu konsekuensi kemiringan sumbu rotasi. Ada 2 konsekuensi, yaitu yang pertama, ketika bumi dimiringkan dekat ke arah matahari, lintasan matahari di langit akan lebih panjang daripada ketika bumi dimiringkan jauh dari matahari. Artinya, ada jam yang lebih pada saat siang hari selama musim panas daripada musim dingin. Yang kedua, ketika bumi dimiringkan dekat ke arah matahari, cahaya dari matahari lebih banyak menyinari bumi daripada saat bumi dimiringkan jauh dari matahari. Artinya, akan lebih banyak energi yang menerpa permukaan bumi dalam setiap meter persegi selama musim panas daripada musim dingin, sehingga membuat hari-hari musim panas lebih panas dari hari-hari di musim dingin. Kita masuk ke garis eliptika.
Garis eliptika merupakan lintasan matahari yang melintas di langit. Hal ini dapat dipresentasikan dengan lingkaran imajer di ruang angkasa. Jika kita mengambil garis khatulistiwa bumi dan memproyeksikan ke langit, kemudian kita mengambil sudut antara eliptika dan ekuator langit sebesar 23,5 derajat sebagai akibat dari kemiringan sumbu rotasi bumi, maka ada 4 poin utama yang dapat kita dapatkan pada eliptika, yaitu yang pertama, equinoxes atau equinox adalah titik perpotongan pada garis eliptika di mana ia memotong ekuator langit. Terdapat 2 titik equinox, yaitu pada vernal equinox dan autumnal equinox sekitar tanggal 21 Maret dan 21 September masing-masing, di mana panjang hari dan malam memiliki durasi waktu yang sama. Yaitu lanjut, solstices atau solstices adalah titik-titik pada eliptika ketika matahari berada tinggi atau rendah di bawah ekuator langit. Di titik balik matahari musim dingin atau winter solstice sekitar 21 Desember di belahan bumi utara, malam lebih lama daripada siang. Dan pada titik balik matahari musim panas atau summer solstice sekitar 21 Juni di belahan bumi utara, siang jauh lebih lama daripada malam. Baiklah, kita lanjut. Ini adalah gambar-gambar sudut antara ekuator langit dan eliptika. Yang pertama adalah gambar sudut antara ekuator langit dan eliptika pada titik balik saat musim panas. Tolong disimak gambarnya dan kita lanjut. Yaitu ini adalah gambar sudut antara ekuator langit dan eliptika pada titik balik matahari pada saat musim dingin. Dan ini yang terakhir, sudut antara ekuator langit dan eliptika pada equinox musim gugur. Kita akan memasuki fase bulan. Dalam animasi yang dibuat foto 2 kali bulan yang ada di samping, Anda dapat melihat perubahan yang berbeda-beda pada penampakan bumi, yaitu yang pertama, bulan senantiasa memperlihatkan wajah yang sama ke arah bumi. Yang kedua, penampakan bulan selalu berubah-ubah mulai dari gelap kemudian menjadi terang hingga kemudian menjadi gelap lagi. Yaitu kita lanjut yang ketiga, ukuran bulan tampak sedikit berubah. Yang keempat, posisi bulan tampaknya sedikit goyah. Jika bulan berotasi, mengapa wajah bulan selalu menunjukkan wajahnya yang sama saat kita lihat dari bumi? Seharusnya kita melihat muka bulan perlahan-lahan berubah seiring ia berotasi. Sebagai contoh, seperti saat kita mengamati bumi dari sudut pandang permukaan matahari. Selama 24 jam, kita akan melihat Amerika Utara memutar kemudian hilang dari pandangan Anda, kemudian muncul lagi. Mengapa bulan tidak demikian? Hal ini akan kita bahas secara rinci dalam materi berikutnya. Namun, jawaban singkatnya adalah bahwa kecepatan rotasi bulan sama dengan kecepatan orbitnya. Artinya, bulan mengambil jumlah waktu rotasi yang sama dengan waktu orbitnya. Karena inilah permukaan bumi selalu sama jika kita lihat dari bumi. Poin terakhir mengenai fase bulan adalah berapa lama waktu dibutuhkan untuk bulan dapat menyelesaikan satu siklus lengkapnya. Kita tahu bahwa panjang hari kita sangat erat berkaitan dengan kecepatan rotasi bumi dan panjang tahun kita sangat erat berkaitan dengan periode orbit bumi mengelilingi matahari. Jadi, bagaimana dengan bulan? Bulan membutuhkan waktu sekitar 29,5 hari untuk menyelesaikan satu fase lengkapnya atau kira-kira selama 1 bulan. Baiklah, kita lanjut. Sebentar ya guys. Yang terakhir yaitu mengenai gerhana. Ada 3 kemungkinan penampakan yang terjadi pada gerhana bulan, di mana ini semua bergantung pada seberapa dekat garis node sejajar dengan matahari dan bumi, yaitu gerhana bulan total terjadi saat bulan sepenuhnya berada di dalam umbra bumi. Yang kedua, gerhana bulan sebagian terjadi saat bulan sebagian dalam umbra bumi dan sebagian di penumbra. Yang ketiga,
Gerhana bumi penumbra terjadi saat bulan sepenuhnya berada di dalam penumbra. Pada gerhana bulan total, bulan akan jauh lebih gelap dan berwarna merah, sebagaimana bumi memungkinkan beberapa gelombang cahaya merah dari matahari dapat menjangkau permukaan bulan. Sedang pada gerhana bulan bagian permukaan bulan akan terlihat lebih gelap dan memerah, sedangkan sisanya akan tampak normal. Sebagian besar dari kita mungkin tidak menyadari bahwa gerhana bulan penumbra pernah atau telah terjadi, karena pada saat gerhana bulan penumbra yang terjadi pada bulan hanyalah meredup saja. Berikut ini ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu yang pertama gerhana matahari total, yaitu semua permukaan bulan tertutupi. Yang kedua, gerhana matahari sebagian, yaitu sebagian dari bulan tertutupi. Dan yang ketiga, yaitu gerhana matahari cincin. Baiklah teman-teman, materi kita hanya sampai di sini hari ini. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. See you guys.